Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kali ini Kak Jihad dan Rogi ingin bercerita. Cerita, Kak. Kak Jihad mau cerita. Emang untuk siapa sih? Kali ini Kak Jihad mau cerita ini untuk SDIT Mutiara Hati. SDIT Mutiara Hati. Iya. Kenapa emang? Kayaknya aku pernah ke sana. Iya, kita pernah ke sana 2 kali. 2 kali pernah ke sana. Iya. Kak, Kenapa? aku kangen. Kangen sama siapa? Teman-teman SDIT Mutiara Hati. Kangen. Hah? Ya udah, sapa dulu teman-teman yang ada di sana. Assalamualaikum teman-teman. Iya udah. Waalaikumsalam. Kan udah salam tadi. Oh iya, lupa. Iya lupa. Rogi, Hah? Kajian mau cerita buat anak-anak SD Mutiara Hati supaya semangat lagi nih belajarnya di rumah, apalagi nanti kalau udah masuk ke sekolah. Aku juga mau cerita. Mau cerita? Hah? Emang selama 3 bulan di rumah Rogi ngapain? Aku belajar. Belajar ngapain? Belajar bohong. Nggak boleh belajar bohong. Nggak boleh teman-teman. Maaf. Iya maaf pesan. Maaf. Iya udah maaf. Kita belajar gimana caranya supaya bisa membantu orang tua di rumah, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sama guru ya. Rogi juga sekolah kan? Enggak. Emang Rogi nggak mau jadi anak yang hebat? Enggak mau. Jadi anak yang pintar? Enggak mau. Jadi anak yang soleh? Enggak mau, Kak. Maunya jadi anak apa? Monyet. Anak monyet. Hah? Ya udah. Emang kalau soal anak monyet bapaknya man? Ini. Bukan. Ya udah kalau gitu teman-teman, Kajian mau cerita. Kalau begitu Kajian taruh dulu Roginya ya. Ya udah, taruh. Kalau gitu Kajian mau sulap. 1, Iya. 2, Iya. 3. Oke, sekarang Rogi udah nggak ada nih teman-teman. Rogi udah Kajian simpen dulu supaya Kajian bisa tenang nih ceritanya buat teman-teman semua, supaya nggak diganggu sama Rogi ya. Nah, hari ini Kajian mau cerita tentang seorang anak yang dimana anak ini adalah anak yang soleh, berbakti sama orang tuanya, nggak pernah sekalipun ngelawan sama orang tuanya karena dia tahu nggak boleh yang namanya ngelawan sama orang tua. Kayak anak-anak SDIT Mutiara Hati, Kajian yakin semuanya berbakti sama orang tuanya, iya kan? Nah, kali ini Kajian mau cerita, tapi sebelum Kajian mulai cerita, Kajian pengen anak-anak SDIT Mutiara Hati yang melihat Kajian hitung sampai 5. Kajian pengen semuanya duduknya yang rapih, semuanya bersiap mendengarkan cerita Kak Jihad, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan pesan dari cerita-cerita dari Kak Jihad ya. Kalau gitu Kajian hitung. Kajian juga mau merapihkan duduknya dulu. Kajian hitung bareng-bareng, kita merapihkan duduk bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya sudah. Kalau ini Kajian mau cerita tentang seorang anak namanya Umar. Namanya siapa? Umar. Kurang kencang sekali lagi, namanya siapa? Umar. Keren banget. Nah, Umar ini adalah anak soleh yang setiap pagi selalu bangun subuh tepat waktu. Setiap dengar suara ayam, dengar suara azan, Umar bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar bangun. Udah pagi bangun. Kalau bangun pagi semuanya kelak hidupin lampu dulu. Cekrek. Buka mata sebelah kanan. Ting. Yang kiri. Ting. Semuanya udah rapi. Aku dulu yang aku baru bangun tidur jadi malu. Umar kalau bangun pagi nggak pernah lupa baca doa bangun tidur. Bangun tidur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana pada mamatana wa ilaihin nusur. Amin. Masih ngantuk. Kemudian Umar setiap pagi setelah bangun tidur, Umar nggak lupa nih bangunin orang tuanya. Ketok dulu pintu ibu sama ayah aku. Ibu, ayah, ibu, ayah.
Kemudian pintunya terbuka. Yang muncul adalah ibunya. Ih, kok ibu? Kan aku tadi juga manggil ayah. Umar, Kenapa? ayah sudah berangkat kerja. Udah berangkat kerja? Iya, Tuh kan selalu kayak gitu. Udah 2 bulan kerja terus aku nggak pernah tuh kalau pagi-pagi ketemu sama ayah. Umar, ayah kan sibuk cari kerja, cari nafkah untuk kita. Iya kan ibu pengen ketemu sama ayah. Kita doain aja. Kan Bu, lagian inget nggak teman-teman? Kan sekarang lagi corona ya. Ibu nggak boleh kerja-kerja, nanti kena corona ini, naudzubillah. Umar nggak boleh ngomong gitu. Ya kan nggak boleh loh Bu, keluar-keluar. Ya udah, kita doain ya ayah supaya semangat kerjanya, supaya terhindar dari corona. Iya udah deh kalau gitu. Ibu, gimana kalau kita sholat subuh berjamaah kayak biasanya? Oh ya udah. Kemudian Umar sholat subuh bareng sama ibunya. Umar setelah itu bilang sama ibunya, Ibu, coba aja sholat subuhnya bareng sama ayah. Kan kita bisa doa bareng sama ayah, minta sama Allah supaya kita dihindarkan dari virus corona. iya Umar, tapi ayah yakin, ibu yakin ayah juga berdoa untuk kita. Amin. Kemudian ibunya Umar bertanya, Umar, setelah ini mau ngapain? Umar mau tidur lagi. Umar menjawab, Ih, ibu, kok bisa sih aku disuruh tidur lagi? Enggak, aku nih habis ini mau baca Quran. Aku habis ini mau baca Quran, kemudian jam 7 nanti aku mau sarapan. Terus habis itu aku nanti belajar hari ini aku belajar bahasa Indonesia. Nanti ada ibu guru aku yang ngajar lewat itu laptop. oh gitu. Ha-ha. Teman-teman, walaupun di rumah, Umar nggak pernah yang namanya males belajar. Umar ini selalu semangat belajarnya, nggak pernah males-malesan, bahkan baca Qurannya pun nggak pernah ketinggalan. Nah, Kak Jat yakin nih, teman-teman SDIT Mutiara Hati semuanya semangat belajarnya, semuanya semangat dalam baca Qurannya. Nah, Kak Jat doakan yang semangat kayak Umar nanti bisa masuk surga sama orang tuanya. Amin. Kemudian ada sebuah berita di mana lusa sekolahnya Umar sudah boleh masuk ke sekolahnya seperti biasa. Nah, sebelum Kak Jihad lanjutkan ceritanya, Kak Jihad pengen semuanya fokus lagi hitungan ketiga, semuanya bisa lihat Kak Jihad dengan jelas, semuanya mendengarkan ceritanya Kak Jihad. 1, 2, 3. Nah, pada hari itu Umar mendengar bahwasannya sekolahnya Umar akan masuk seperti biasa dengan protokol-protokol kesehatan. Ibunya Umar, besok kamu sudah bisa masuk sekolah seperti biasa. Ibu yang benar. Iya, Aku masuk sekolah lagi. iya. Masuk sekolah asik. Bisa ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru-guru, ketemu sama pokoknya banyak ketemu lagi. Udah 3 bulan. Tapi ingat, Apa ibu, ingat apa? harus patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, harus sering cuci tangan hand sanitizer, dan jangan terlalu dekat sama teman-teman yang lain, tetap jaga jaraknya. Iya oke ibu, aku inget dong pesannya. Mantap. Asik, masuk sekolah lagi. Nah, Umar ini sangat antusias. Umar sangat senang masuk sekolah bareng lagi sama teman-temannya. Nah, kira-kira Umar masuk sekolahnya akan ngapain ya? Ternyata Umar diberikan tugas oleh wali kelasnya untuk bercerita bersama teman-teman yang lain tentang kegiatan 3 bulan selama di rumah. Umar berpikir, Ini mah teman-teman aku pasti ceritanya tentang main game. Ceritanya tentang ya paling cuma makan tidur ya. Semuanya juga pasti kayak gitu kan. nah, setelah itu Umar menyiapkan cerita yang sangat bagus. Umar nggak mau yang namanya nanti ditonton sama teman-teman, ditonton sama ayah ibunya. Umar nggak mau ceritanya yang jelek. Akhirnya Umar mempersiapkan cerita yang sangat menarik.
Tapi pada saat itu ketika Umar hari pertama masuk, ayahnya Umar tidak bisa mendampingi Umar, atau mungkin akan datang terlambat. Ibu, kan hari ini hari pertama, kenapa ayah nggak ikut? Umar, ayah ada meeting kerja, nanti mungkin nyusul ya. Iya kan ibu, nanti kalau ayah nggak datang gimana? Insya Allah datang. Ya udah deh, ayah berangkat. Kemudian sampai di sekolahnya, di situ di ruangan kelas sudah ada orang tua teman-temannya Umar, ada teman-temannya Umar, dan di situ ada panggung yang cukup besar untuk menceritakan bagaimana 3 bulan teman-temannya Umar dan Umar ada di sekolah. Teman-temannya Umar dan Umar maju satu persatu, dikasih waktu 5 menit untuk menceritakan apa saja yang dilakukan selama 3 bulan di rumah. Anak yang pertama bercerita bahwasannya setiap hari setelah belajar dia hanya main game. Ada juga teman-temannya yang lain masih main layangan, masih main sepak bola padahal sudah tidak boleh main lagi. Ada juga yang masih nekat jalan-jalan sama keluarganya. Nah, saat Umar maju, Umar mengintip dari belakang sebelumnya. Umar melihat, Aku mau cari ayah aku, udah ada belum ya? Mana ya? Ih, itu? Bukan, masa pakai jilbab ayah aku? Lagi, itu, bukan. Masa ayah aku botak? Ini bukan yang, belum ada. ternyata ayahnya Umar belum ada. Nggak apa-apa deh kalau gitu. Nanti aku yakin ayah aku pasti datang. Kemudian Umar naik ke atas panggung dipanggil oleh ibu gurunya. Selanjutnya adalah Umar. Umar naik ke atas panggung dengan penuh rasa percaya diri. Umar sebelum tampil melihat ke kanan dan ke kiri memastikan apakah ayahnya sudah datang. Kemudian Umar melihat, Mana ya ayah aku udah datang belum ya? Mana? Wah, itu ayah aku, alhamdulillah udah datang. Ya Allah, alhamdulillah. Umar senang banget, berbunga-bunga hatinya, sangat bahagia. Kemudian Umar memulai tarik nafas. Tapi teman-teman, Umar tidak menampilkan cerita seperti cerita-cerita teman yang lainnya. Umar melakukan sesuatu yang berbeda yang akan dipersembahkan untuk orang tuanya. Kira-kira apa? Teman-teman udah bisa nebak? Umar menarik nafasnya. Ayah, sosok laki-laki yang sangat kucinta. Ayah, pejuang keluarga yang sangat mencintai anak dan istrinya. Di tengah corona, ayah tidak pernah takut bekerja demi mencari nafkah untuk keluarga. Ternyata Umar membacakan puisi untuk ayah dan ibunya. Semua yang hadir di situ, orang tuanya, orang tua dari teman-temannya, terdiam, terpesona oleh penampilan puisi dari yang disampaikan Umar. Ayah, aku tahu engkau lelah. Setiap hari bekerja, berkerumun dengan massa, seolah-olah engkau kebal atas corona. Semuanya tertegun melihat perkataan Umar. Kemudian Umar menutupnya dengan doa. Ya Allah, aku mungkin masih belum bisa membalas kebaikan ayah, tapi aku berharap ya Allah, semoga corona ini tidak engkau berikan kepada keluargaku ya Allah. Semoga engkau menjaga ayahku ya Allah. Mendengar perkataan itu, semua yang ada di kelas itu meneteskan air mata, kagum atas apa yang dilakukan oleh Umar, yaitu menyampaikan isi perasaannya di mana dia sangat mencintai ayahnya. Ayahnya yang dari tadi terpesona di belakang menitikan air mata sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, aku setiap hari tidak pernah bertemu Umar, tapi Umar sudah besar, mengerti bahwa aku mencari nafkah untuk keluarga." Ayahnya berjalan ke depan, menghampiri Umar, kemudian memeluk Umar dan berkata, "Umar, doakan ayah, semoga ayah bisa menjadi ayah yang baik."
Umar jangan sedih di rumah ya. Iya ayah. Ayah sekarang pokoknya semangat aja kerjanya. Semoga Allah melindungi ayah. Aku semangat belajarnya kayak teman-teman di rumah. Aku semangat belajarnya biar bisa nanti masuk surga sama ayah sama ibu. Biar aku bisa kasih istana sama ayah sama ibu. Biar aku jadi anak yang sukses nanti. Jadi mulai hari ini walaupun masih ada corona, aku akan tetap semangat belajarnya. Aku gak mau lagi santai-santai, gak mau main-main. Biar aku jadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Semua yang mendengar perkataan Umar bertepuk tangan kepada Umar, memberikan sesuatu kehormatan kepada Umar, bahwa Umar adalah anak yang soleh dan baik. Nah, Kajat mau nih, kira-kira pesan apa yang didapat dari Umar? Yang pertama, mungkin teman-teman bisa mengambil hikmahnya adalah Umar adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Umar nggak pernah ngelawan sama orang tuanya. Umar selalu memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Walaupun Umar sering ditinggal sama orang tuanya, Umar yakin nanti kelak kalau misalkan Umar senantiasa belajar, senantiasa baca Quran, nanti di surga Umar bisa selamanya sama orang tuanya. Nah, Kak Jihad sekarang ingin berpesan untuk anak-anak SDIT Mutiara Hati. Semoga cerita dari Kak Jihad tentang Umar, tentang anak soleh yang bisa memberikan inspirasi untuk kita, semoga bisa menjadi pesan untuk teman-teman, supaya nanti ketika sudah normal kembali, teman-teman semakin semangat belajarnya. Kenapa? Karena Kak Jihad yakin teman-teman sayang sama orang tuanya teman-teman semua, dan berharap bisa masuk surga sama orang tua. Caranya gimana? Semangat belajarnya, jangan pernah ngelawan sama orang tua. Mungkin itu aja dari Kak Jihad. Tapi sebelum Kak Jihad tutup, Kak Jihad ucapkan terima kasih untuk teman-teman SDIT Mutiara Hati yang sudah mendengarkan ceritanya Kak Jihad. Semoga yang sedikit ini, yang sebentar ini, bisa menumbuhkan, mengobati rasa kangen Kak Jihad sama teman SDIT Mutiara Hati. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan kita bisa berjumpa lagi, bisa bertatap muka kembali, dan nanti kalau udah normal semuanya, kita bisa saling bercerita lagi. Nah, sebelum Kak Jihad tutup, Kak Jihad mau panggil dulu Rogi ya. Rogi, Rogi, kesini dong. Aku di sini. Mana? Di sini. Mana? Oh ini. Sebentar, tunggu. Hup. Rogi. Rogi, Rogi. Mana sih Rogi? Kak Jihad. Mana? Ini. Mana? Nggak ada ya teman-teman. Ini. Mana? Ini. Oh iya, iya. Kalau gitu Kak Jihad dan Rogi pamit. Kak Jihad. Kenapa? Udah ceritanya. Udah. Tadi Kak Jihad cerita tentang seorang anak, Monyet. bukan, anak soleh namanya Umar. Hihi, aku kenal itu. Siapa? Temen aku Umar. Oh bukan yang itu. Nah, ya udah kalau gitu Kak Jihad dan Rogi. pamit. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari ceritanya Kak Jihad. Amin. Kalau gitu, Rogi ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Pesen-pesen. Iya ada. Ada dong. Coba. Aku mau pesan Apa? bakso. Bukan itu. Pesan maksudnya kata-kata bijak, kata-kata bijaksana, kata-kata yang penuh hikmah gitu. Nggak ada, Kak, aku nggak bisa. Ya udah nggak usah. Hehehe. Ya udah kalau gitu Kak Jihad dan Rogi pamit. Semoga yang sedikit ini bisa mengobati rasa kangen Kak Jihad sama teman-teman. Aku juga kangen. Coba. Kangen, teman-teman. Nanti kita ketemu ya, asik. Ya udah. Kalau gitu Kak Jihad ucapkan terima kasih. Semoga bisa bertemu lagi. Kak Jihad dan Rogi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ada SDT Mutiara Hati. Semoga kita bisa berjumpa lagi.